Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa satu kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan jantung Anda dari ancaman diam-diam seperti serangan jantung atau stroke? Bayangkan bisa memangkas risiko penyakit jantung hingga hampir 50% hanya dengan langkah kecil yang bisa Anda mulai hari ini. Di video ini, kami akan mengungkap 9 kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari merusak jantung Anda, terutama jika Anda berusia di atas 60 tahun. Dari sarapan yang keliru hingga kebiasaan larut malam yang tampak tidak berbahaya, kami akan menunjukkan cara melindungi jantung Anda dengan tips praktis yang mudah diterapkan. Tetaplah menonton sampai akhir karena kami juga akan memperkenalkan alat sederhana yang bisa menjadi panduan kesehatan Anda, membantu Anda hidup lebih lama, lebih sehat, dan penuh energi. Jangan lewatkan rahasia ini, jantung Anda layak mendapatkannya. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Saya tidak meminta Anda untuk pergi ke gym yang melelahkan atau melakukan latihan berat yang menyiksa. Yang saya mohon dengan sepenuh hati hanyalah, berjalanlah. Cukup berjalan selama 30 menit setiap hari, dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda sendiri, bisa menjadi tameng kuat yang mampu mengurangi risiko serangan jantung hingga hampir 50%. Bayangkan betapa berharganya setiap langkah itu bagi kehidupan Anda. Saat tubuh Anda tidak bergerak, darah mengalir dengan lambat, dan lemak-lemak jahat mulai menumpuk, menyumbat arteri-arteri halus yang menopang jantung Anda. Jantung, organ yang terus bekerja tanpa henti untuk menghidupkan Anda, mulai melemah. Tekanan darah meningkat perlahan, seperti badai yang tak terlihat tapi mengancam dari jauh. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada gagal jantung, stroke yang menghancurkan, atau bahkan kematian yang tak terduga. Namun, ada kabar baik yang sering terlupakan. Berjalanlah, dan Anda menjaga pembuluh darah Anda tetap terbuka, seperti jalan raya yang lancar tanpa hambatan. Berjalan meningkatkan pasokan oksigen ke otak Anda, membantu pikiran tetap jernih dan segar, sekaligus menurunkan tingkat stres yang membebani jiwa dan tubuh Anda. Lebih dari itu, berjalan membantu mengontrol berat badan, menjaga gula darah tetap stabil, dan menurunkan kadar kolesterol, 3 musuh utama yang sering mengintai kesehatan jantung lansia. Yang menakjubkan, berjalan adalah obat jantung paling murah dan paling mudah didapat. Anda tidak memerlukan alat mahal atau tempat khusus. Cukup 15 menit di pagi hari dan 15 menit di malam hari sudah cukup untuk melindungi jantung Anda dan memberi Anda kesempatan untuk menikmati hari-hari panjang bersama orang-orang tercinta. Jangan pernah menunggu sampai merasakan nyeri dada yang mengerikan untuk mulai bergerak. Pencegahan itu kunci. Dan kunci itu ada di tangan Anda sekarang juga. Setiap langkah yang Anda ambil akan disyukuri oleh jantung Anda, yang setiap detik bekerja keras untuk menjaga Anda tetap hidup. Namun, ada satu musuh yang sering tersembunyi di balik meja makan, garam. Banyak lansia tidak menyadari betapa berbahayanya konsumsi garam yang berlebihan. Bukan hanya garam yang Anda taburkan di atas nasi atau sayur, tapi juga garam tersembunyi di dalam sup kalengan, roti, saus siap saji, acar, keripik, dan berbagai makanan olahan yang mudah ditemukan di toko. Terlalu banyak natrium membuat tubuh Anda menahan air, sehingga volume darah meningkat dan memberi tekanan ekstra pada arteri yang halus dan rapuh. Lama-kelamaan, tekanan darah Anda meroket, diam-diam merusak jantung, ginjal, dan bahkan otak Anda. Tekanan darah tinggi ini dikenal sebagai pembunuh diam, karena ia tidak menampakkan gejala hingga terlambat dan kerusakan sudah parah. Sebagai dokter jantung yang telah menyaksikan begitu banyak penderitaan, saya telah melihat pasien masuk ke ruang gawat darurat dengan gagal jantung hanya karena kebiasaan makan camilan asin setiap hari yang tampaknya biasa. Lansia sesungguhnya membutuhkan garam jauh lebih sedikit daripada orang muda,
tidak lebih dari 1.500 mg per hari, atau kurang dari 1 sendok teh. Jadi, mulailah biasakan diri untuk selalu memeriksa label makanan, hindari makanan olahan sebisa mungkin, dan masaklah di rumah dengan menggunakan rempah-rempah segar dan lemon sebagai pengganti garam untuk memberi rasa alami yang lezat. Perubahan kecil seperti mengganti kacang asin dengan kacang tanpa garam, atau menghindari makanan beku yang penuh natrium, bisa menjadi tameng pelindung besar bagi jantung Anda. Percayalah, lidah Anda akan beradaptasi. Setelah 2 minggu mengurangi garam, Anda akan mulai merasakan makanan tetap nikmat, bahkan lebih nikmat, sementara jantung Anda bekerja lebih ringan dan lebih sehat. Jangan biarkan garam mempersingkat hidup Anda. Mulailah kurangi sekarang juga. Lalu, mari kita bicara soal sarapan. Waktu makan yang sangat penting untuk memulai hari Anda dengan energi. Namun, bagi banyak lansia, sarapan seringkali menjadi momok yang tak disadari. Daging asap, sosis berlemak, roti panggang dengan mentega, sereal manis penuh gula, telur goreng digoreng dengan minyak berlebih, dan kopi krim yang manis. Semua ini mungkin terasa lezat dan menggugah selera. Tapi sebenarnya sarapan seperti ini adalah bencana bagi jantung Anda. Makanan-makanan itu penuh dengan lemak jenuh berbahaya, lemak trans yang mematikan, dan gula yang merusak. Mereka meningkatkan kadar kolesterol jahat, menaikkan tekanan darah, dan menyebabkan peradangan di pembuluh darah Anda, membuat jantung Anda bekerja jauh lebih keras. Sebagai dokter jantung, saya melihat pola yang menakutkan. Sebagian besar serangan jantung terjadi di pagi hari, tak lama setelah orang mengonsumsi sarapan yang berbahaya ini. Mengapa? Karena darah Anda secara alami lebih kental saat pagi hari, dan makanan berlemak berat membuat jantung Anda semakin sulit memompa darah dengan lancar. Setelah usia 60 tahun, tubuh Anda tidak mampu menangani stres tambahan ini tanpa risiko yang serius. Sebaliknya, pilihlah sarapan yang menyehatkan dan aman untuk jantung Anda. Oatmeal hangat dengan beri segar, telur rebus yang lembut, roti gandum dengan alpukat yang kaya nutrisi, atau smoothie buah sederhana bisa menjadi pilihan yang menenangkan dan menyegarkan. Makanan-makanan ini tidak hanya membantu menurunkan kolesterol, tetapi juga meningkatkan pencernaan dan memberikan energi tahan lama tanpa merusak arteri Anda. Sarapan bukan sekadar makanan, ia bisa menjadi obat penyembuh atau racun perlahan bagi jantung Anda. Buatlah pilihan bijak sejak Anda membuka mata di pagi hari, dan jantung Anda akan berterima kasih sepanjang hari. Jika Anda merasa bingung memilih makanan mana yang terbaik untuk jantung Anda, jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Banyak lansia menghadapi dilema yang sama, terutama di saat sarapan pagi. Karena itulah kami menciptakan aplikasi pelacak kesehatan lansia, sebuah alat sederhana namun sangat membantu, yang dibuat khusus untuk orang berusia di atas 60 tahun agar dapat menjalani hidup lebih sehat dengan lebih mudah dan menyenangkan. Aplikasi ini bukan sekadar alat biasa, ia hadir sebagai sahabat setia yang lembut mengingatkan Anda setiap hari, dengan penuh perhatian melacak apa saja makanan yang Anda konsumsi, lalu memberikan rekomendasi makanan ramah jantung yang benar-benar disesuaikan dengan usia dan kebutuhan kesehatan Anda. Bayangkan, di tengah kesibukan dan tantangan hidup, ada panduan terpercaya yang selalu siap di saku Anda, seperti dokter pribadi yang menemani langkah demi langkah. Apakah Anda sedang berjuang mengelola tekanan darah tinggi yang mengintai, atau hanya ingin merasakan energi hidup yang mengalir lebih kuat setiap pagi? Aplikasi ini hadir untuk membangkitkan rasa percaya diri Anda. Unduh hari ini juga, dan mulai pagi Anda dengan penuh keyakinan dan harapan baru. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh Anda abaikan, kebiasaan minum alkohol secara rutin. Mungkin Anda pernah mendengar bisikan manis bahwa segelas anggur merah baik untuk jantung, bahkan sering dianggap sebagai obat mujarab alami. Tapi, bagi kita yang telah melewati usia 60,
Saran itu bisa jadi bagaikan pedang bermata dua yang berbahaya. Alkohol tidak lagi bekerja sama dengan tubuh Anda seperti dulu. Setelah melewati usia ini, hati Anda memproses alkohol dengan jauh lebih lambat. Setiap tetesnya meninggalkan jejak yang lebih lama, menyebabkan tekanan darah Anda melonjak lebih cepat, dan membuat risiko detak jantung yang tidak teratur melompat drastis. Sebagai seorang dokter jantung, saya menyaksikan sendiri betapa tragisnya akibat dari kebiasaan ini. Banyak pasien yang datang dengan gagal jantung, stroke yang menghancurkan harapan, dan fibrilasi atrium yang mengancam nyawa. Semua disebabkan hanya oleh 2 gelas minuman setiap hari. Alkohol yang tanpa sepele itu merusak otot jantung Anda, meningkatkan lemak yang berbahaya di sekitar jantung, dan membangkitkan peradangan yang tak terlihat namun menghancurkan secara perlahan. Tidak hanya itu, alkohol juga merusak efektivitas obat-obatan penting yang Anda konsumsi untuk tekanan darah, diabetes, dan kolesterol. Banyak lansia yang memilih minum alkohol sebagai pelarian, untuk merasa rileks, atau agar bisa tidur lebih nyenyak. Namun, ironi yang pahitnya sering terlupakan adalah, alkohol justru mengacaukan pola tidur alami Anda, memicu tekanan darah naik di malam hari, dan bahkan sedikit demi sedikit merusak kesehatan Anda. Setiap tegukan kecil yang Anda anggap ringan itu sebenarnya menumpuk menjadi beban berat bagi jantung dan tubuh Anda. Jika Anda sudah memiliki penyakit jantung, alkohol bukan hanya berbahaya, ia bisa menjadi pintu menuju malapetaka. Oleh karena itu, saya selalu menasihati agar Anda berhenti sepenuhnya. Tetapi jika Anda merasa sulit, batasi hanya 1 minuman per hari, dan jangan menjadikannya kebiasaan setiap hari. Percayalah, jantung Anda akan berterima kasih dengan berdetak lebih kuat, tidur Anda akan semakin pulas, dan kesehatan Anda secara keseluruhan akan meningkat drastis. Ingatlah, alkohol mungkin meredakan stres Anda sejenak, tetapi ia melemahkan jantung Anda secara perlahan dan pasti. Jangan biarkan segelas harian itu berubah menjadi penyesalan seumur hidup yang menyesakkan. Selanjutnya, mari kita bahas bahaya yang tak kalah besar, menyimpan stres atau kemarahan dalam hati. Banyak dari kita mengira menahan emosi seperti stres, kemarahan, atau kesedihan adalah tanda kekuatan. Namun kenyataannya, sikap itu justru menjadi racun paling berbahaya bagi jantung Anda. Ketegangan emosional yang terpendam memicu lonjakan hormon kortisol dan adrenalin dalam tubuh, membuat jantung berdetak lebih cepat, pembuluh darah menyempit, dan tekanan darah naik tak terkendali. Jika dibiarkan berlangsung lama, kondisi ini seperti bom waktu yang siap meledak, mengundang serangan jantung, stroke, bahkan kematian mendadak yang tak terduga. Saya pernah merawat pasien yang menjalani pola hidup sehat dan makan makanan terbaik, namun tetap jatuh sakit akibat beban emosional yang tak kunjung hilang. Masalah keluarga, kekhawatiran finansial, rasa kesepian yang merayap, semua itu menyiksa jantung dari dalam, tanpa suara tapi sangat mematikan. Seringkali lansia berkata, saya tidak ingin menjadi beban bagi siapapun, atau saya sudah terbiasa hidup dengan stres sepanjang hidup saya. Namun, setelah usia 60, jantung Anda tak lagi sekuat dulu untuk menahan badai emosi yang tak terungkap ini. Jangan simpan semuanya sendiri. Carilah seseorang untuk diajak bicara, bergabunglah dengan kelompok lansia yang penuh kehangatan, atau luangkan waktu 10 menit setiap hari untuk meditasi dan latihan pernapasan dalam yang menenangkan. Bahkan menulis di jurnal pribadi bisa menjadi cara yang ampuh untuk melepaskan beban batin. Jangan pernah meremehkan betapa dahsyatnya pengaruh luka hati terhadap kesehatan jantung Anda. Jantung bukan hanya sebuah pompa mekanis, ia merasakan setiap tekanan yang Anda pikul. Kedamaian jiwa adalah obat paling ampuh. Semakin sering Anda melepaskan emosi dengan cara sehat, semakin lama dan kuatlah detak jantung Anda mengiringi hari-hari Anda. Terakhir, jangan abaikan tanda-tanda apnea tidur atau kebiasaan mendengkur. Mendengkur mungkin terdengar lucu atau sepele, tapi itu bisa menjadi isyarat suara jantung Anda sedang berjuang keras.
Apnea tidur adalah kondisi serius di mana pernapasan berhenti berulang kali saat Anda tidur, dan jutaan lansia mengalaminya tanpa sadar. Kondisi ini menyebabkan kadar oksigen dalam darah turun drastis, mengganggu kualitas tidur, dan meninggalkan kerusakan permanen pada jantung. Banyak orang tidak menyadari bahwa rasa lelah berkepanjangan di siang hari, bangun dengan sakit kepala, atau bahkan gangguan memori bisa jadi berasal dari apnea tidur yang tidak terdiagnosis. Dalam praktik saya selalu menanyakan soal mendengkur kepada pasien, karena ini bisa menjadi petunjuk penting. Apnea tidur meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, detak jantung yang tidak teratur, stroke, dan kematian mendadak. Jangan anggap remeh tanda-tanda ini. Perhatikan tubuh Anda, dan segera konsultasikan ke dokter jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Jika pasangan Anda pernah dengan penuh kekhawatiran mengatakan bahwa Anda mendengkur sangat keras, tersengal-sengal saat bernapas, atau bahkan berhenti bernapas sejenak di malam hari, jangan pernah mengabaikan peringatan itu. Ini bukan sekadar masalah sepele atau suara yang mengganggu. Ini adalah tanda bahaya serius yang mengintai dalam diam. Bayangkan tubuh Anda berjuang setiap malam, berusaha keras mendapatkan oksigen yang sangat dibutuhkan jantung Anda agar tetap berdetak dengan normal. Periksakan diri Anda segera. Dengan sebuah studi tidur semalaman yang sederhana dan tidak menyakitkan, Anda bisa mendapatkan kepastian. Perawatan yang tepat, seperti menggunakan mesin cap yang lembut atau pelindung mulut khusus, bisa menjadi penyelamat nyawa yang tak terlihat, melindungi jantung Anda dari kerusakan yang terjadi diam-diam di balik tirai malam. Tidur yang berkualitas bukan hanya waktu istirahat biasa, melainkan momen suci di mana tubuh Anda melakukan perbaikan, penyembuhan, dan pengisian ulang tenaga. Tanpa tidur yang benar-benar pulih, jantung Anda menderita secara diam-diam, berjuang tanpa Anda sadari. Jangan biarkan tanda-tanda ini berlalu tanpa tindakan. Mendengkur bukan hanya suara keras yang mengganggu pasangan Anda. Itu adalah jeritan hati yang memohon pertolongan. Jantung Anda butuh oksigen setiap detik sepanjang malam agar tetap kuat dan sehat. Ketika Anda memperbaiki kualitas tidur, Anda memberikan hadiah terbesar bagi jantung Anda, kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri. Selanjutnya, mari kita bicarakan bahaya besar yang sering diremehkan. Merokok atau bahkan hanya menghirup asap rokok orang lain. Kita semua sudah tahu, merokok itu mematikan. Namun, sayangnya, banyak lansia yang masih meremehkan seberapa dalam racun ini menggerogoti tubuh mereka, bahkan hanya dengan satu batang rokok atau paparan asap sesaat. Merokok bukan hanya menyerang paru-paru Anda, ia langsung menyasar lapisan arteri Anda, menyebabkan peradangan yang membara dan mempercepat penumpukan plak berbahaya yang mengakibatkan penyumbatan arteri dan serangan jantung. Bayangkan pembuluh darah Anda, yang di usia 60 tahun ke atas sudah mulai melemah dan rapuh, menjadi semakin rapuh dan sempit karena racun yang terus-menerus Anda masukkan ke dalam tubuh. Saya telah menyaksikan kisah pilu pasien yang tidak pernah menyentuh rokok seumur hidupnya, tetapi tinggal bersama perokok aktif. Perlahan, mereka pun jatuh ke dalam jerat penyakit jantung yang mematikan, hanya karena paparan asap di rumah. Tidak ada tingkat paparan asap rokok yang benar-benar aman, tidak peduli seberapa kecil atau singkatnya. Bahkan jika Anda telah merokok selama puluhan tahun, kabar baiknya adalah, jika Anda berhenti hari ini, tubuh Anda mulai memperbaiki kerusakan yang terjadi. Risiko penyakit jantung Anda bisa turun secara dramatis dalam hitungan bulan. Dan jangan mudah tertipu oleh klaim rokok ringan atau vaping yang katanya lebih aman. Keduanya tetap sama mengancamnya. Jantung Anda layak mendapatkan darah yang bersih dan oksigen murni. Setiap isapan asap itu adalah pukulan menyakitkan bagi organ yang paling berharga ini. Jika Anda merasa sulit untuk berhenti, jangan menyerah. Bicarakan dengan dokter Anda, cari dukungan dari komunitas, dan manfaatkan patch nikotin atau alat bantu lainnya. Langkah paling berani dan penuh harapan yang bisa Anda ambil untuk menyelamatkan jantung Anda adalah dengan berkata pada diri sendiri dengan tegas,
saya berhenti hari ini. Percayalah, tubuh Anda akan mulai pulih sejak hari berikutnya. Sebuah awal baru untuk hidup yang lebih sehat dan penuh harapan. Terakhir, kebiasaan yang sering dianggap sepele, tapi sesungguhnya merusak jantung secara perlahan. Penggunaan ponsel atau menonton TV hingga larut malam. Mungkin Anda merasa ini adalah cara mudah untuk menghilangkan stres atau menemani diri sendiri di malam hari. Namun, tahukah Anda bahwa cahaya biru dari layar ponsel dan televisi itu seperti maling yang mencuri hormon melatonin dari tubuh Anda? Melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur, sangat penting untuk menjaga ritme alami tubuh. Ketika ia terganggu, tidur Anda menjadi tidak nyenyak, bahkan kacau. Tidur yang buruk menyebabkan tekanan darah melonjak di malam hari, meningkatkan resistensi insulin, dan memberikan beban ekstra pada jantung Anda yang sudah renta. Banyak lansia yang terbiasa menggulir layar ponsel atau membiarkan TV menyala sebagai teman di kamar, tanpa sadar bahwa kebiasaan ini mengacak-acak keseimbangan alami tubuh mereka. Sebagai dokter jantung, saya telah melihat banyak kasus di mana tidur yang buruk menjadi pemicu utama serangan jantung, stroke, dan gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium. Jangan biarkan kebiasaan kecil ini merenggut masa depan Anda. Lindungi jantung Anda dengan memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat dengan benar dan pulih secara alami. Dan ini bukan hanya soal cahaya yang masuk ke mata Anda. Lebih dari itu, ini adalah sebuah rangsangan mental yang sangat kuat dan seringkali tanpa kita sadari menjadi musuh tersembunyi bagi kesehatan jantung kita. Bayangkan setiap detik Anda menatap layar ponsel, televisi, atau komputer, berita-berita yang penuh tekanan, media sosial dengan segala drama dan konflik, hingga film-film yang memacu adrenalin dan membuat jantung berdebar. Semua itu memicu tubuh melepaskan hormon stres, meningkatkan detak jantung, dan membuat otak Anda tetap terjaga serta waspada di saat seharusnya ia beristirahat dan memulihkan diri. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini menjadi racun bagi proses pemulihan jantung Anda selama tidur malam, yang seharusnya menjadi saat tubuh dan jiwa menyembuhkan luka dan mengisi ulang tenaga. Saya selalu sangat menyarankan agar Anda mematikan semua layar minimal 1 jam sebelum waktu tidur. Bayangkan, 1 jam itu bisa menjadi hadiah luar biasa bagi kesehatan jantung Anda. Alih-alih terpaku pada layar, lebih baik Anda membaca buku favorit yang menenangkan, mendengarkan alunan musik lembut yang menyejukkan jiwa, atau melakukan peregangan ringan yang membuat tubuh rileks dan siap beristirahat. Percayalah, tidur Anda akan menjadi jauh lebih berkualitas, dan jantung Anda pun akan berterima kasih dengan detak yang lebih stabil dan penuh tenaga. Ingatlah, malam hari adalah waktu sakral di mana jantung Anda bekerja keras untuk memperbaiki diri. Jangan sampai Anda merampas waktu itu dengan kebiasaan buruk yang sia-sia. Tidur yang berkualitas sama dengan jantung yang sehat, kuat, dan tahan banting. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang kebiasaan makan yang seringkali merusak jantung tanpa Anda sadari. Makanan cepat saji dan camilan gorengan. Makanan-makanan ini memang praktis dan menggoda lidah, tetapi sebenarnya adalah racun yang diam-diam membunuh jantung Anda. Setiap burger berlemak, samosa renyah, kentang goreng asin, atau potongan ayam goreng yang Anda santap mengandung lemak trans dan jenuh yang sangat berbahaya, ditambah garam berlebih yang merusak pembuluh darah. Banyak lansia berpikir, hanya sekali ini saja, tapi kenyataannya, setiap gigitan kecil itu secara perlahan mengeraskan dan menyumbat arteri Anda, menaikkan kadar kolesterol jahat, memicu peradangan kronis, dan membuat darah Anda menjadi lebih kental dan lambat mengalir. Sebagai dokter jantung, saya sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pola makan seperti ini menjadi penyebab utama serangan jantung yang menghancurkan kehidupan banyak orang. Arteri yang dulu fleksibel berubah menjadi kaku, sempit, dan penuh plak berbahaya, memaksa jantung Anda bekerja 2 kali lebih keras,
sampai akhirnya suatu hari jantung itu menyerah tanpa peringatan. Terlebih bagi Anda yang sudah melewati usia 60, metabolisme tubuh mulai melambat, dan jantung Anda menjadi lebih rapuh serta sensitif terhadap kerusakan. Makanan cepat saji tidak hanya tidak memberi nilai gizi yang cukup, tapi justru memberikan efek buruk yang maksimal bagi jantung Anda. Saya anjurkan Anda untuk memilih makanan yang dimasak dengan cara yang lebih sehat, seperti dipanggang, direbus, atau dikukus. Camilan sehat seperti buah segar, segenggam kacang-kacangan, atau semangkuk sup hangat buatan sendiri jauh lebih baik untuk menjaga kesehatan jantung. Bahkan, mengganti gorengan dengan makanan yang dimasak dengan udara panas bisa membuat perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Ingatlah, apa yang Anda makan menjadi bagian dari darah Anda. Jika Anda memilih makanan berminyak dan berlemak, darah Anda pun akan menjadi kental dan lengket, yang akhirnya menyumbat arteri dan menghambat aliran darah. Anda tidak akan bisa membangun jantung yang kuat dan sehat dengan makanan yang lemah dan penuh racun. Beranikan diri untuk mengucapkan selamat tinggal pada godaan makanan gorengan dan berikan kesempatan bagi jantung Anda untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih sehat. Dan yang paling berbahaya dari semua ini adalah kebiasaan mengabaikan tekanan darah tinggi atau melewatkan konsumsi obat secara rutin. Ini adalah kebiasaan paling mematikan dan paling sering saya temui di kalangan lansia. Banyak orang merasa sehat, merasa baik-baik saja, lalu dengan enteng menghentikan obat tekanan darah mereka. Padahal, tekanan darah tinggi adalah pembunuh yang diam-diam dan kejam. Ia tidak menunjukkan gejala yang jelas sampai sudah merusak organ vital seperti jantung, otak, dan ginjal Anda. Melewatkan obat, bahkan hanya beberapa hari, bisa menyebabkan lonjakan tekanan darah yang sangat berbahaya, memicu serangan jantung atau stroke yang bisa berakibat fatal. Saya pernah merawat pasien yang pingsan karena lupa minum pilnya atau karena mengira mereka sudah sembuh dan tidak memerlukan obat lagi. Obat Anda bukan sekadar saran atau pilihan, melainkan jaring keselamatan hidup yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika Anda mengalami efek samping, jangan berhenti minum obat secara tiba-tiba. Segera konsultasikan dengan dokter untuk menyesuaikan dosis atau mencari alternatif yang lebih cocok. Selain itu, pantau tekanan darah Anda secara rutin di rumah dan catat hasilnya dalam buku harian. Minumlah obat pada waktu yang sama setiap hari. Gunakan pengingat di ponsel atau pengatur pil untuk memastikan Anda tidak terlewat. Konsistensi adalah kunci utama. Tekanan darah tinggi jika tidak dikendalikan akan mengentalkan otot jantung, mempersempit arteri, dan berujung pada gagal jantung. Sebuah kondisi yang sangat mengerikan dan melemahkan kualitas hidup Anda. Namun kabar baiknya, semuanya ini bisa dicegah dan dikendalikan dengan sikap disiplin dan kesadaran yang tinggi. Jangan pernah mempertaruhkan hidup Anda dengan menganggap remeh kondisi ini. Jantung Anda adalah pusat kehidupan, penjaga detak dan harapan Anda. Rawatlah dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Kita telah membahas banyak hal penting untuk menjaga kesehatan jantung, mulai dari pentingnya berjalan 30 menit setiap hari, mengurangi garam, memilih sarapan yang sehat, hingga menghindari kebiasaan berbahaya seperti minum alkohol berlebihan, menyimpan stres, mendengkur, merokok, menggunakan ponsel larut malam, mengonsumsi makanan cepat saji, hingga mengabaikan tekanan darah tinggi. Semua langkah kecil ini bisa menjadi perubahan besar untuk hidup yang lebih sehat dan panjang. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa satu pelajaran berharga yang Anda petik dari video ini, dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa ketik angka 3 untuk menunjukkan Anda telah menonton hingga akhir bersama saya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar Anda, tekan tombol like, share ke orang-orang tersayang, dan jangan lupa subscribe ke kanal YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan yang bisa mengubah hidup Anda. Bersama, mari kita jaga jantung kita agar tetap berdetak kuat untuk hari-hari yang penuh makna.
Sampai jumpa di video berikutnya.